Oke, sekarang kita masuk ke ragam dan simpangan baku. Oke, apa itu ragam? Ragam itu diambil dari bahasa Inggrisnya, itu adalah variance gitu ya, variance. Sementara simpangan baku itu adalah apa? Standard deviation. Oke, ragam dan simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran data gitu ya. Oke, jadi ingat, kalau misalkan kita punya, tanpa kita tahu rumusnya, misalkan kita punya data nih 88888888, sama kita punya data berapa ya, 6 7 8 9 10 5 11. Nah, coba lo pikirin, kira-kira lebih menyebar mana, data yang kiri atau data yang kanan? Jelas lebih menyebar data yang kanan gitu kan, karena dia lebih ya pokoknya lebih menyebar, lebih kemana-mana gitu kan. Sementara ini terkumpul di satu tempat, yaitu di angka 8. Nah, nanti kalau kita menggunakan rumus, maka ukuran dari penyebaran data ini adalah 0. Baik mau pakai variance atau standard deviation atau pakai simpangan rata-rata, pasti hasilnya 0. Coba lihat aja, jangkauannya juga 0 kan. Oke, ini juga sama. Kalau ini dia tidak 0, dia menyebar gitu ya, dia relatif menyebar, pokoknya pasti lebih dari 0. Pasti ini lebih menyebar dari ini. Oke, dalam internasional variance itu disimbolkan kayak gini ya, sementara standard deviation simbolnya kayak gini. Nah, jadi um, oh ya, tapi kalau kita nggak pakai simbol ini, kita ngikutin sekolah gitu ya, ngikutin di buku-buku sekolah, biasanya simbolnya pakai S kuadrat. Oke, kalau yang ini simbolnya pakai S gitu ya. Cuman lo jangan bingung kalau nanti misalkan lo udah kuliah atau apa gitu ya, kalau dia pakai simbol kayak gini. Oke, next. Nah, ingat tadi variance dan standard deviation ini merupakan ukuran penyebaran data, ragam dan simpangan baku ya. Nah, berarti kira-kira rumusnya itu mengandung apa? Ingat di subbab sebelumnya gue juga udah sempat bilang bahwa dia mengandung rumus kayak gini ya. Mutlak dari rata-rata dikurangi dengan nilai tiap-tiap data gitu ya. Jadi baik variance maupun standard deviation menggunakan rumus ini. Oke? Nah, apa perbedaan antara variance dan standard deviation? Apa perbedaan antara ragam dan simpangan baku? Nah, dilihat dari simbolnya aja, sebenarnya bisa ditebak. Hubungan antara simpangan baku dan ragam itu apa? Simpangan baku itu merupakan akar dari ragam gitu ya. Jadi kalau lo udah ketemu salah satu dari ini, tinggal gampang aja ya. Misalkan lo udah ketemu ragam, untuk mencari simpangan baku tinggal diakarin. Kalau lo udah ketemu simpangan baku untuk mencari ragam, tinggal di kuadratin, gampang kan? Nah, oke. Jadi rumusnya kayak gini. Ragam itu rumusnya itu adalah 1/n dikalikan dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n. Ini x bar dikurangi dengan tiap-tiap data gitu ya. Oke, ini dikuadratkan. Ingat, kalau x mutlak dikuadratkan itu sama aja dengan x kuadrat gitu ya. Karena hasil kuadrat itu tidak pernah negatif gitu ya, sama dengan tanda mutlak. Jadi nggak ngaruh lo mutlakin lagi gitu kan. Makanya ini kan seharusnya ada tanda mutlak di sini, cuman kemudian dikuadratin jadi nggak ngaruh lagi. Oke, nah ini adalah rumus ragam. Nah kalau gitu tebak dong rumus simpangan baku gimana? Gampang ya, rumus simpangan baku ya ini diakarin gitu ya. Kan tadi udah jelas hubungannya kayak gitu. Oke, nah tapi gue perlu ngasih tau lo sedikit. Jadi di bangku kuliah itu nanti ada perbedaan rumus sedikit gitu ya. Ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa ini bukan n, tapi n-1 gitu ya. Ada banyak literatur yang kayak gitu. Oke, sejauh ini nggak ada masalah ya dengan rumus ini ya. Nah, tapi coba perhatikan, kalau misalkan seandainya kita menggunakan rumus ini untuk menghitung ragam atau simpangan baku dari tabel berikut. Nah, coba lo bayangin, apa yang harus lo lakukan? Pertama, lo harus mencari rata-rata dulu, ya nggak? Lo cari rata-rata. Habis itu lo kurangkan setiap data ini dengan apa? Dengan itu apa? Kurangkan rata-rata dengan tiap-tiap data gitu ya. Lo cari selisihnya, terus lo kuadratin. Habis lo kuadratin, lo bagi dengan n. Waduh, panjang gitu ya. Oleh karena itu, karena itu kita butuh suatu rumus yang lebih sederhana daripada rumus itu gitu ya. Oke, kenapa rumus yang tadi itu nggak sederhana? Karena rata-rata itu bisa aja nggak tepat. Misalkan kalau kebetulan rata-ratanya pas gitu ya, misalkan 47 ya enak gitu ya, angkanya enak. Coba kalau misalnya rata-ratanya 47,25 atau apalah berapa gitu ya, kan bisa aja angkanya kayak gitu. Lo akan kerepotan menghitungnya nanti. Nah kalau gitu kita pakai apa?
metode uh, metode rataan sementara gitu ya. Sama juga, rataan sementara juga namanya. Jadi rumusnya gini, ragam itu sama dengan sigma dari F kali D kuadrat dibagi dengan N dikurangkan dengan sigma F kali D, sigma F kali D maksud gue ya, F kali D dibagi dengan N, kemudian ini semuanya dikuadratkan gitu ya. Nah, kemudian kalau gitu rumus simpangan bakunya gimana? Ya tinggal ini diakarin gitu ya, nggak ada masalah ya. F kali D kuadrat per N dikurangkan dengan sigma F kali D per N dikuadratkan. Kayak gitu, oke. Nah, praktisnya gimana? Jadi gini, D itu adalah apa? D itu adalah ini ya. Oke, karena panjang kelasnya itu 5, kita ambil referensi di sini misalkan. Jadi rataan sementaranya kita ambil 52. Oke, di sini nilai tengahnya 47 ya. 47 itu adalah 52 dikurang dengan 5. Atau kita bisa lihat aja dari panjang kelasnya. Karena panjang kelasnya 5, ya udah, ini min 5, min 10, min 15. Ini plus 5 plus 10 gitu ya. Nah, kemudian kita butuh D kuadrat. Berarti ini harus kita kuadratkan. Ini 225, 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat itu adalah 25, dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh F kali D. F itu apa? F itu adalah frekuensi. F kali D berarti ini kali ini, min 15, min 40, dan seterusnya. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh F kali D kuadrat. Ini kali ini, F kali D kuadrat. Ini kali ini adalah 225. 4 kali 100 adalah 400, dan seterusnya gitu ya. Oke, setelah kita mengalihkan ini, kita butuh apa? N. N itu adalah total populasi. Jumlah ini semua adalah N. Gitu ya. Kemudian jumlah ini semua adalah sigma F kali D. Jumlah ini semua adalah apa? Sigma F kali D kuadrat. Ya udah, tinggal masukin ini ke sini dan ini ke sini gitu ya. Oke, jadi begitulah rumus ragam dan simpangan baku untuk metode rataan sementara. Kita mengambil rataan sementaranya 52. Oke. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih advance lagi, lebih canggih lagi dari ini, yaitu cara coding. Jadi kayak gini. Setelah kita tentukan D, di sini adalah 0, min 5, min 10, min 15, ini 5 dan plus 10. Apa yang harus kita lakukan lagi? Kita bagi ini dengan 5 gitu ya. Jadi kita ambil C-nya. Nah, C-nya itu adalah berapa? Ini bagi 5, min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita butuh apa lagi nih? Nah, oke. Jadi rumusnya gini. S kuadrat itu adalah C kuadrat dikalikan dengan sigma F kali C kuadrat per N dikurangkan dengan sigma F kali C dibagi dengan N dikuadratkan gitu ya. Jadi rumus simpangan bakunya gimana? Akar dari ini ya. Akar dari C kuadrat itu adalah C. Kemudian ini tinggal diakarkan. Sigma F kali C kuadrat per N dikurangkan dengan sigma F kali C per N dikuadratkan. Ya udah, sama aja kayak tadi. C-nya kita kuadratkan dulu, kita dapat 941014. Kemudian kita kalikan F kali C, kita dapat F kali C itu adalah min 3, min 8, dan seterusnya. Kemudian kita buat F kali C kuadrat, yaitu 9, 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Kemudian kalau ini kita jumlahkan, kita dapat N. Kalau ini kita jumlahkan, dapat sigma F kali C. Kalau ini kita jumlahkan, dapat sigma F kali C kuadrat. Tinggal ini masuk ke sini, dan ini masuk ke sini, gitu ya. Oke, jadi hampir nggak ada perbedaan antara rumus ini dengan rumus yang satunya lagi ya, dengan rumus ini. Cuman bedanya apa? Kalau yang tadi, yang coding, ada perkalian C di sininya gitu ya, C kuadrat. Oke, yaudah, segitu aja dulu untuk ragam dan simpangan baku.